Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa Yahweh. Di dalam Yeshua HaMashiach Tuhan yang kami sembah. Mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan kebahagiaan penuh. Terima kasih buat karya-Mu yang selesai di atas kayu salib. Darah-Mu telah dicurahkan, tubuh-Mu dihancurkan. Kami yang percaya terima keselamatan dan hidup yang kekal. Hari ini Bapa, berbicaralah. Pakailah anak-Mu yang tidak bisa apa-apa untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu yang mengubahkan setiap hati jemaat yang mendengarkan. Urapi anak-Mu, urapi jemaat mendapat pendengaran seperti seorang murid. Dan saat ini kami satukan hati, kami usir semua kuasa yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus untuk menguasai roh, hati, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga firman yang ditaburkan tertanam dalam benih hati yang subur dan berbuah 30 kali lipat dan 60 kali lipat. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Semua luar biasa? Ada yang biasa-biasa saja? Saudara tidak perlu harus luar biasa untuk ada di gereja ini. Yang paling penting ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara jadi luar biasa. Yang sakit datang keluar disembuhkan. Yang datang terbelenggu keluar dibebaskan. Amin. Karena saudara semuanya akan disempurnakan oleh anugerah Tuhan dan kuasa Injil. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pertama kali saya mau tanyakan siapa yang datang di ibadah pertama tadi? Ada enggak? Enggak ada ya? Oke. Karena hari ini saya menyampaikan satu khotbah yang berseri. Yang pertama ibadah raya tadi adalah knowing more about Jesus. Dan yang kedua ini adalah walking with Jesus. Jadi yang pertama mengenal Yesus lebih dalam, yang kedua berjalan bersama Yesus. Nah, dengan pengetahuan, mengerti dan mengenal Yesus lebih dalam dan pengalaman yang luar biasa bersama Yesus mengubahkan seorang yang bernama Paulus dari yang tujuan hidupnya adalah mengejar kekuasaan, jabatan, menjadi orang yang tujuan hidupnya adalah Yesus. Paulus dapat berkata bahwa anugerah-Mu cukup. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, untuk mengubah orang seperti ini tidak gampang, saudara. Tetapi Paulus berhasil di dalam pengenalan siapa Yesus dan dia punya pengalaman bersama Yesus. Hari-hari Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, beribadah, ikut doa malam, ikut pemuritan. Tetapi ketika dia ada dalam kehidupan ini, berhadapan dengan masalah, mereka tidak memilih berjalan bersama Yesus. Mari hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen adalah sebuah perjalanan spiritual journey. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada buah yang dihasilkan. Kehidupan kekristenan harus menghasilkan buah. Katakan bersama saya, menghasilkan buah. Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 5, 8 dan 16. Aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tinggal tetap. Sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan
memelihara dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pertanyaannya ini saudara, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah? Sebagai orang percaya, Yohanes 15 ayat 1-2 dikatakan apa? Ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Wow, berarti ada hukuman? Oh tidak. Di dalam anugerah, pemotongan itu bukan hukuman. Di dalam anugerah tidak ada lagi penghukuman. Melainkan sebuah disiplin rohani untuk meningkatkan produktivitas kehidupan kerohanian kita. Saudara, kekristenan itu seperti pohon, saudara. Harus menghasilkan buah. Tanpa kedisiplinan tidak ada buah yang dihasilkan. Untuk menghasilkan buah harus ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena pengenalan dan pengalaman bersama Yesus. Katakan bersama saya, pengenalan dan pengalaman bersama Yesus. Tadi pagi kita sudah mendengar dan belajar mengenai knowing more about Jesus. Hari ini kita belajar mengenai pengalaman, experience with Jesus. Pengalaman bersama Yesus adalah seluruh peristiwa, kejadian yang pernah dialami, dirasakan, dan ditangkap melalui panca indera oleh orang percaya dalam kehidupan yang dijalani bersama Yesus. Walking with Jesus. Walking with Jesus adalah sebuah transformasi hidup dengan membangun hubungan karib, intim, dan konsisten dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Melibatkan penyerahan diri, ketaatan pada ajarannya, mengandalkan bimbingan Roh Kudus, serta hidup di dalam kebenarannya. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, Paulus hidupnya berubah dari tujuannya, dari kekayaan. Dia seorang yang intelektual. Dia sudah levelnya tuh hubungan dengan pejabat-pejabat kerajaan Romawi. Bagaimana pengenalan dan pengalaman berjalan dengan Yesus bisa mentransform hidupnya. Sehingga dia berkata, tujuan hidupku adalah Kristus. Mari hari ini kita belajar. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, sejak saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status saudara, identitas saudara sudah berubah menjadi anak. Identitas saudara jadi anak. Anak yang seperti apa saudara? Anak yang serupa dengan gambaran Kristus. Tujuan Elohim menjadikan kita serupa dengan gambar anaknya melalui hidup yang bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman berjalan bersama Kristus. Saudara, status kita anak sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12 dikatakan siapa saja yang menerima Yesus Tuhan maka diberinya kuasa untuk menjadi anak. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ada 5 bagian. Yang pertama, walking with Jesus adalah mengenai keintiman dan persahabatan dengan Yesus. Yang kedua, perubahan arah tujuan hidup. Yang ketiga, pertumbuhan yang konsisten. Yang keempat, ketaatan dan persekutuan bersama Yesus. Yang kelima, melewati badai. Saudara, khotbah saya ini ada 42 slide. Kalau dikali 3 menit per slide, kira-kira berarti 120 menit. Saya akan berkhotbah 2 jam. Siapa yang mau mengikuti khotbah saya selama 120 menit, angkat tangan. Yang mau? Saya enggak mau, saudara ya. Karena enggak boleh ya, harus cuma 40 menit. Baik, mari kita mulai yang pertama. Saudara siap untuk belajar firman? Yang siap katakan yes. Kurang keras, 1, 2, 3. Yes. Oke, baik ya. Yang pertama kita belajar mengenai keintiman dan persahabatan. Berjalan bersama Yesus melambangkan persahabatan yang erat. Hal ini berarti mengundang Yesus ke dalam kehidupan sehari-hari melalui
doa, perenungan firman, merasakan kehadirannya melalui pujian dan penyembahan, dan setia dalam suka dan duka. Saudara, berjalan bersama Yesus itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jadi jangan saudara anggap bahwa berjalan bersama Yesus itu cuma di gereja, enggak saudara. Apa yang nyata dalam kehidupan saudara? Saudara punya keluarga, berjalan bersama Yesus. Saudara mendidik anak, berjalan bersama Yesus. Saudara berbisnis, berjalan bersama Yesus. Melayani, apalagi harus berjalan bersama Yesus. Semua area kehidupan saudara dilakukan berjalan bersama Yesus. Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jelas di sini dikatakan apa? Berjalan bersama Yesus, bisa khawatir enggak? Bisa. Ketika engkau khawatir, nyatakanlah segala permohonanmu, keinginanmu kepada Yesus dalam doa dan ucapan syukur. Jadi orang berjalan sama Yesus harus punya kehidupan doa. Tidak bisa tidak. Yosua 1 ayat 8. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Amin. Berjalan bersama Yesus, saudara harus tahu isi hati Yesus. Bagaimana saudara bisa berjalan dengan seseorang yang tidak tahu, tidak saudara kenal? Bagaimana saudara mengenal hatinya Yesus? Renungkan firman itu siang dan malam. Disitulah hatinya Yesus. Saudara akan tahu apa yang Tuhan mau. Mazmur 22 ayat 4. Namun engkaulah yang kudus, yang bertata dalam puji-pujian Israel. Berjalan bersama Yesus, masuk dalam pujian dan penyembahan. Karena engkau akan menemukan hadiratnya melalui pujian dan penyembahan. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Amin. Saudara berjalan bersama Yesus, harus lidah kita penuh dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Amin. Saudara, ketika engkau berjalan bersama Yesus, bisa lewat duka, ada suka. Dalam lembah, ada di gunung. Tetapi ketika engkau melewati semua kehidupanmu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Nah, kita sudah belajar yang pertama, bahwa berjalan bersama Yesus ada keintiman dan persahabatan. Dan Yesus adalah real, dia hidup, dia ada dalam kehidupan saudara. Dan dalam semua area kehidupan. Yang kedua, perubahan tujuan hidup, arah tujuan hidup. Mengikut Yesus berarti meninggalkan agenda atau cara berpikir pribadi yang berpusat pada diri sendiri. Dan ambisi kita menjadi sepenuhnya mengikuti jalannya. Menempatkan Yesus menjadi pusat dan prioritas yang utama di dalam kehidupan. Galatia 2:20. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu oleh iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Amin. Berjalan bersama Yesus artinya apa saudara? Bahwa hidup saudara bukan jadi pusatnya, tetapi Yesus yang jadi pusat kehidupanmu. Karena apa? Saat ini saudara hidup saudara bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena iman oleh Putra Elohim yang telah mengasihi saudara dan saya. Amin saudara.
Jadi hari ini orang percaya harus hidup oleh iman. Walking by faith, not by sight. Bukan karena penglihatan. Kalau engkau melihat sesuatu yang buruk di depan saudara, saudara jangan amini. Tapi saudara kan hidupnya oleh iman. Iman berkata apa? Aku percaya Yesus pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Saudara punya hutang banyak, gak bisa dibayar. Oh, jangan dilihat utangnya. Percaya bahwa oleh iman, utangmu akan lunas. Jadi hidup berjalan bersama Yesus by faith, ya, not by sight. Roma 14 ayat 8. Karena jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Wow, baik kita hidup maupun mati, kita itu miliknya Tuhan. Tadi di ibadah 1 kita sudah belajar mengenai bahwa saudara dan saya itu adalah miliknya Tuhan. Propertinya Tuhan. Amin saudara. Saudara dan saya itu dibeli dengan harga yang lunas dibayar dengan nyawanya sendiri. Nyawa itu the most expensive saudara. Jarang orang yang mau mati memberikan nyawanya bagi seseorang itu tidak ada. Kalau saudara misalkan ada orang yang membutuhkan pertolongan, keluar duit masih oke. Betul enggak saudara? Perlu nasihat masih oke. Perlu waktu masih oke. Tetapi kalau perlu nyawa saudara, wah belum tentu saudara. Jawabannya pasti no. Tapi Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi ketika engkau punya masalah hidup, sebenarnya siapa yang punya masalah? Bukan kamu loh, Tuhan loh. Kamu punya Tuhan kok. Betul enggak saudara? Kita tuh miliknya Tuhan. Kalau kita sakit, masalahnya di siapa? Tuhan. Karena kita ini propertinya Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, kita belajar bagaimana walking with Jesus adalah pertumbuhan yang konsisten. Berjalan bersama Yesus bukanlah berlari. Bukanlah berlari, melainkan proses yang bertahap. Dilakukan setiap hari secara konsisten. Yaitu ketaatan pada perintah-perintahnya. Mulai dari yang kecil, sedang, dan terus bertumbuh. Menuju iman yang sempurna. Amin. Saudara, berjalan bersama Yesus itu, ketika engkau percaya Yesus, tidak tiba-tiba saudara menjadi orang yang suci. Kemudian saudara tanpa masalah, saudara sudah bebas dari segala persoalan di dunia ini. Enggak saudara. Tetapi melainkan satu proses pertumbuhan yang konsisten. Melakukan pertobatan tiap hari. Katakan bersama saya mau bertobat tiap hari. Pertobatan itu everyday saudara. Everyday. Saya ini percaya Yesus Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Apakah saya tidak berdosa lagi? Enggak. Yang paling tahu siapa? Bojoku. Dia paling tahu siapa saya. Apakah seorang hamba Tuhan tidak bisa berdosa? Wah. Enggak saudara. Oleh karena itu, pertobatan harus tiap hari. Saudara, Tuhan tuh membuka pintu pertobatan bagi setiap orang. Jadi kita tidak perlu sungkan sama Tuhan. Tiap hari salah, tiap hari minta bertobat. Tapi belajar. Kita harus belajar dari apa yang kesalahan yang kita lakukan. Mazmur 84 ayat 8. Mereka akan berjalan dengan kekuatan yang semakin bertambah. Hendak menghadap Elohim di Sion. Amin. Saudara, kita itu akan setiap hari, setiap saat. Iman kita tuh semakin hari semakin kuat. Saudara. Semakin bertumbuh. Walking with Jesus. Itu berbicara mengenai pertobatan yang konsisten. Diberi kekuatan yang konsisten. Sehingga semakin hari kualitas kekristenan kita. Nilai-nilai kehidupan kekristenan kita lebih baik lagi. Jadi kalau orang 10 tahun yang lalu saudara kenal. Hidupnya tidak karu-karuan. Dan kalau sampai dengan hari ini sudah ketemu. Tambah nemen. Itu tidak ada pertumbuhan. Jangan-jangan dia bukan walking with Jesus. Loh kan dia Kristen Pak. Tidak jamin Kristen saudara. Apakah dia berjalan bersama Yesus atau tidak.
Seperti yang tadi saya sampaikan. Walking with Jesus. Itu bukan berbicara mengenai kerajinanmu ke gereja. Tetapi apakah engkau menghidupi dengan iman hidupmu berjalan bersama Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurnaan iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tata Elohim. Amin. Jadi kembali lagi dalam anugerah ini saudara ya. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Iman ya dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika anugerah itu diberikan kepada kita yang tidak layak, yang berdosa ini. Kita menerima segala-galanya. Bahkan iman yang diberikan Tuhan disempurnakan. Ketika kita walking with Jesus, iman kita itu bertumbuh. Makanya saudara kalau kita menghadapi persoalan, jangan kita tuh mengeluh. Karena itu adalah pertumbuhan, penyempurnaan iman tuh saudara ketika saudara berjalan bersama Yesus. Siapa yang di tempat ini tidak ingin punya masalah? Siapa di tempat ini yang ingin punya masalah? Waduh, ini kok tidak diangkat tangan toh? Kenapa saudara? Tak ulangi pertanyaan saya. Apa mau dalam bahasa Inggris? Mungkin bahasa saya tidak bisa dimengerti. Siapa di tempat ini yang kepingin punya masalah? Tadi kan kita sudah belajar. Masalah itu menimbulkan saudara punya pertumbuhan iman. Siapa yang kepingin punya masalah? Angkat tangan. Siapa yang kepingin tidak punya masalah? Angkat tangan. Wah, takut dijebak ya. Hari ini saya belajar ya, memberikan pengajaran ya. Khotbah pengajaran pada saudara. Saya kasih tahu saudara. Saudara minta, saudara tidak minta, saudara suka, saudara tidak suka, masalah itu selalu ada. Tidak perlu saudara, Pak saya tidak punya masalah, tidak kepingin Pak. Ya percuma. Saudara ingin tidak punya masalah. Ya selesai di mana? Di kuburan. Baru tidak ada masalah. Selama saudara melek hidup bernapas, tetap ada masalah. Dan saudara tidak perlu khawatir. Karena saudara itu miliknya Yesus. Orang yang paling khawatir adalah orang yang tidak percaya bahwa dirinya punyanya Tuhan. Karena dia percaya bahwa, waduh, dipertahankan hidupnya. Tidak kuat kita, tidak mampu. Menyerah total sama Tuhan. Tuhan, aku ini punyamu Tuhan. Aku mau berjalan bersama Engkau. Hidupmu akan enak, enteng saudara. Percaya, pasti enteng saudara ya. Yang keempat sekarang, ketaatan dan persekutuan. Perjalanan yang sejati adalah hidup di dalam terangnya. Nah, orang percaya itu hidup dalam terang tuntunan firman. Dengan mentaati semua perintah-perintahnya. Itulah persekutuan yang sejati dengan Yesus. Firman Tuhan mengatakan apa? Dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 1 Yohanes 1 ayat 6-7. Jika kita berkata bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, tetapi kita berjalan dalam kegelapan, maka kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Dan kita berjalan di dalam terang sebagaimana Dia berada di dalam terang. Kita memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain, dan darah Yesus Kristus, Putranya, membersihkan kita dari segala dosa. Amin. Saudara berjalan bersama Yesus adalah memiliki persekutuan dengan Dia. Ada persekutuan, ada keintiman dengan Dia. Kita berjalan di dalam terangnya. Ada beberapa orang yang saya lihat orang percaya. Orang percaya itu kan orang Kristen. Artinya orang yang hidup dalam terang. Tapi dia hidupnya tidak seperti itu saudara. Dikatakan dalam firman ini berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Dia itu berdusta dan tidak melakukan kebenaran itu. Marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama Yesus, mele-mele teman. Teman harus dipilih. Karena kebiasaan yang buruk, kebiasaan baik bisa rusak. Ketika kamu kumpul dengan orang-orang yang buruk.
Bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang hidup di dalam terang. Wah enggak Pak, saya kepingin menjadi terang buat mereka. Jangan-jangan saudara jadi gelap nantinya saudara. Amin saudara. Meleo teman yang baik. Ikut FB, ikut ibadah, ikut doa malam. Cari teman-teman yang hidup di dalam terang dan kebenaran. Maka terangmu semakin bercahaya. Dan ketika engkau sudah menjadi terang, datanglah untuk menjadi terang bagi mereka. Ya, jadi jangan saudara ikut-ikutan jadi gelap. Oke saudara, kita sudah belajar 4. Bagaimana berjalan bersama Yesus. Harus ada persekutuan. Yang kelima, ini yang paling seru saudara ya. Melewati badai. Yang poin kelima ini saudara, mau nggak mau, kita akan alami. Siapa yang di sini pernah alami badai? Alami badai. Angkat tangan saudara. Ayolah kita aktif gitu loh. Kok aku tok sih ngomong. Siapa yang pernah melewati badai angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau sudah melewati badai artinya saudara kan sudah menang. Sudah dilewati kok. Kan badai pasti berlalu, betul enggak? Melewati badai. Berjalan bersama Yesus itu melewati badai. Saudara seringkali orang berkata begini loh. Tuhan berikan mujizat-Mu. Saudara harus hati-hati ngomong kata-kata mujizat. Saudara tahu apa artinya mujizat? Kalau saudara mau mujizat Tuhan, saudara harus berada di dalam kondisi yang sangat-sangat tidak mungkin masuk logika dan mendapat pertolongan manusia. Kenapa? Mujizat itu tidak bisa dipikirkan dengan logika. Berarti saudara dalam keadaan yang sudah dalam bahasa Jawa, nuwemen wisan. Misalkan utangnya wakenya nemen. Sakitnya nuwemen wis tidak bisa disembuhkan. Apalagi Pak Har? Sing nuwemen itu apa? Hubungan keluarga sudah rusak nuwemen. Anak-anaknya rusakin nuwemen saudara. Itu butuh mujizat. Nah ketika engkau berjalan bersama Yesus, nah disinilah biasanya titik mujizat ajaib terjadi. Yesus berjalan bersama kita di masa-masa sulit. Memberi penghiburan, bimbingan, kekuatan ketika kita menghadapi badai pencobaan. Saudara yang bicara di depan saudara ini sejak 17 tahun mengalami badai. Saudara sebutkan badai apa? Salah satu aja. Nanti saya akan katakan, itu saya alami. Ya 2, itu saya alami. Saya pernah alami badai ketika saya masih harusnya sekolah, ditinggal papa meninggal. Saya pernah menghadapi badai ekonomi, keuangan, hutangnya banyak yang tidak mungkin terbayar. Saya pernah mengalami hukum, masalah hukum, pengadilan di saat saya berumur 19-20 tahun. Saya pernah hidup dapat berkat, kemudian uangnya dijak orang, pernah. Saya pernah hidup tidak bisa ngampuni karena seseorang yang berbuat jahat dengan saya. Apalagi sebutkan saudara. COVID, saya pernah mengalami COVID sampai saya mau meninggal dunia. Apalagi, semua saya alami saudara. Berjalan bersama Yesus itu ada badai. Tetapi 1 Korintus 10:13 berkata seperti ini. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Amin. Kembali lagi. Saudara dan saya punyanya siapa? Miliknya Kristus. Saudara-saudara sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Mahal harganya dengan nyawanya. Kalau saudara alami pencobaan, Yesus katakan apa? Firman katakan apa? Pencobaanmu adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, di saat pencobaan itu datang, siapa yang membuat jalan keluar saudara? Siapa saudara? Dia. Wow, tanggung jawabnya Tuhan itu luar biasa. Engkau dalam pencobaan, dalam masalah, siapa yang membuka jalan keluar? Dia. Bukan saudara.
Saudara tidak bisa, saudara tidak mampu. Tapi Yesus yang membukakan jalan keluar. Yang membuatkan jalan keluar. Saudara, hidup ini tidak selalu indah. Ada satu pujian yang luar biasa, yang saya sangat diberkati dengan pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Wow, saudara. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan itu selalu ada bagi yang setia dan percaya. Jangan sampai menyerah, saudara ya. Yesaya 43 ayat 2. Ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu, dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan menyambarmu. Wow, amin saudara. Lewat air, lewat sungai tidak ditenggelamkan, berjalan dan api tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan menyambarmu. Ini dibuktikan oleh Tuhan ketika 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk ke dalam dapur api. Bahkan yang memasukkan pun kebakar karena panasnya api. Tetapi ada orang keempat, janji Tuhan, aku selalu menyertai. Tidak kobong, saudara. Sama sekali tidak ada bau sangit. Ketika Daniel menyembah Tuhan, ada di gua singa. Singanya itu mengatupkan mulutnya. Tidak suka sama Daniel. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, karena aku bersamamu. Janganlah bimbang, karena aku Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Amin. Wow. Saudara, ini loh saudara, kalau saudara berjalan bersama Tuhan. Tapi saudara harus punya understanding ya. Bahwa Jesus is real. Saudara harus 0 ya. Tadi ibadah pertama kita harus 0. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. 0. 1 Petrus 1 ayat 6. Karena itu bersukacitalah, sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara, ayat ini kalau sudah baca agak bingungin ya. Bagaimana orang bisa bersukacitalah ketika dalam suasana berduka cita oleh berbagai pencobaan masalah dalam hidup saudara. Tapi saudara jangan berhenti di ayat itu. Lanjutkan di bawahnya ayat 7. Tujuannya adalah untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas fana yang diuji oleh api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saudara, ketika engkau dalam pencobaan, masalah hidup, tujuannya itu ada, with purpose. Yaitu menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas murni. Saya tanya saudara, apa yang paling berharga dalam hidupmu? What is the most valuable thing in your life? Coba saudara jawab. Apa ya Pak? Coba Pak. Pak Budi apa Pak Budi? Pekerjaanmu? Depositomu?
rumahmu, istrimu, anak-anakmu. Wah iya itu semua Pak. Itu paling penting Pak. Saudara harus merubah mindset nih saudara. Dikatakan nih, imanmu yang lebih berharga daripada emas fana. Emas mahal Pak ya. Tapi bisa naik, bisa turun. Yang diuji oleh api. Wow. Hari ini saudara belajar apa saudara? Saudara harus tahu. Meskipun saudara depositonya tidak punya, saldo rekeningnya tuh pas-pasan, saudara punya iman yang teruji seperti apa? Emas yang teruji oleh api. Saudara orang yang paling kaya di dunia. Amin saudara. Kok rasanya koyok kurang sreg gitu. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saudara begitu firman disampaikan, tangkepin saudara. Amin gitu loh ya. Gairah gitu saudara. Amin. Saudara ini ya, semuanya, siapapun saudara yang datang di tempat ini, orang yang kaya. Kalau engkau punya iman yang teruji seperti emas, tepuk tangan lebih meriah lagi. Terus ya saudara ya. Roma 8 ayat 17. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Wow, saudara. Saudara dan saya adalah pewaris bersama Kristus jika kita menderita bersama Dia. Wah Pak, ini yang poin ini Pak, rodo angel Pak. Menderita bersama Dia. Tapi kalau berikutnya supaya kita dimuliakan bersama Dia. Nah ini aku mau Pak. Saudara mau dimuliakan, saudara tidak ikut menderita. Lah kok enak? Saudara kalau mau dimuliakan, berjalan bersama, harus menderita bersama Dia. Saudara mungkin berkata, Pak, siapa Pak orang hidup yang mau menderita? Loh aku juga tidak mau menderita. Menderita itu tidak enak. Tapi saudara dengarkan, perhatikan. Saudara menderita bersama Dia itu apa? Artinya apa saudara? Dia itu siapa? Sang kebenaran. Saudara menderita karena kebenaran. Orang lain hidup dalam kegelapan, saudara hidup dalam kebenaran. Orang lain hidup sak maunya sendiri, saudara hidup sesuai dengan tuntunan firman. Apalagi katakan orang bisa mabuk-mabukan, bisa main perempuan, saudara hidup dengan kesetiaan bersama istri dan anak-anak. Apakah itu penderitaan? Kalau view-nya view dari dunia, yes. Tetapi kalau view-nya dari Tuhan, saudara diberi kekuatan dan kemampuan untuk saudara hidup dengan kebenaran. Karena saudara nggak bisa berjalan dengan Yesus sang kebenaran kalau hidupmu nggak benar. Ya Pak ya saudara, nggak bisa. Makanya dikatakan kalau engkau menderita bersama aku, engkau dimuliakan bersama aku. Amin saudara. Saudara sudah belajar ada 5 hal. How walking with Jesus. Ketika saudara berjalan bersama Yesus, you must have something to tell. Engkau punya story to tell. Ada satu kisah yang saudara bisa ceritakan. Hari ini saya bisa bercerita pada saudara. Saya dulu orang yang hutangnya banyak. Oleh anugerah Tuhan, aku diberi hikmat, diberi pekerjaan yang baik. Sekarang aku sudah tidak berhutang lagi. Aku diberkati oleh Tuhan. You have something story to tell. Aku dulu sakit COVID. Oleh karena anugerahnya, aku disembuhkan. Saudara ketika berjalan dengan Yesus, saudara punya cerita Injil yang bisa engkau sampaikan. Dan kau keluar dan jadikan semua bangsa murid. Karena apa? Orang akan melihat bahwa engkau adalah murid-murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Story apa yang sudah bisa ceritakan hari ini? Cerita apa yang sudah bisa ceritakan? Sudah berapa tahun sudah ikut Tuhan? Sudah berapa tahun sudah mengikuti Yesus?
Apakah ada story to tell? Apakah ada cerita Injil yang saudara bisa ceritakan kepada teman-teman saudara, saudara-saudara, kerabat, teman bisnis saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya minta ditayangkan video ini. Everyone who walks with God has a story to tell. David will tell you, with God no giant is too big to defeat. Moses will tell you, God will make a way even when there is none. Abraham will tell you, God's promises never fail. Joseph will tell you what others meant for evil, God can use for good. Noah will tell you, stay faithful even when the world doubts you. Job will tell you, your trials may be great, but God's faithfulness is greater. Peter will tell you, even when you fall, God's grace can restore you. Walk boldly, because when you walk with God, grace goes before you. Mercy walks beside you, and God stands behind you. Remember, He made a way for you before, and He will make a way again. Haleluya. Tepuk tangannya meriah buat Yesus kita. Abraham, bapak orang beriman. Musa yang gagap menjadi pahlawan pembebas Israel dan Firaun. Gideon yang pengecut menjadi pahlawan melawan bangsa Midian. Daud dari seorang penggembala domba jadi raja Israel. Yusuf dari seorang pemimpin jadi perdana menteri di Mesir. Yesus Kristus sang anugerah melalui karya terbesar di atas kayu salib. Menyelamatkan manusia dari dosa. Meskipun dia harus melewati penderitaan di atas kayu salib. Amin saudara. Saudara, saya kapan diundang lagi? Tidak tahu. Tetapi ketika saya diundang lagi di tempat ini, saya akan tanya kepada Bapak Ibu Saudara, cerita apa yang saudara mau sampaikan pada saya mengenai kehebatan berjalan bersama Yesus. Mau tidak saudara? Siapa yang mau? Tolong dicatat, nanti tak tanya iya kalau saya diundang. Amin saudara. Kalau engkau jalan sama Yesus, banyak cerita Injil yang akan disampaikan. Buktinya ada saudara. Oke, next ya. Saya sudah hampir selesai. Pertanyaan refleksinya. Apa yang menjadi pilihan kita? Walking with Jesus atau walking with this world? Saudara bisa berjalan di dunia ini loh. Yang kedua, mampukah kita berjalan bersama Yesus di tengah dunia yang menuntut kita untuk bisa survive atau selamat? Banyak orang sekarang, Pak, aku korbankan imanku hanya untuk sebuah proyek. Angel Pak cari kerjaan sekarang. Apa yo iso aku mengandalkan Yesus? Sudah bisa dijawab tadi dengan khotbah ini. Ini ada satu quote yang bagus dari D.L. Moody. If I walk with the world, I cannot walk with God. Jika aku berjalan bersama dunia, aku tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Mana yang kau pilih? Saya sudah cerita, sampaikan khotbah ini kepada Bapak Ibu Saudara. Walking with Jesus. Ada 5 poin khotbah saya. Mana yang saudara pilih? Mau jalan sama Tuhan atau mau jalan sama dunia ini? Tapi tidak bisa, harus dipilih ya. Tidak bisa, mau dua-duanya tidak bisa. Apa koneksi Injilnya? Sebagai orang yang percaya Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah ditebus, dibayar lunas dengan nyawanya. Kita bukan warga dunia, melainkan warga kerajaan surga. No other choice. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara identitasnya milik Tuhan, anak Tuhan, sudah ditebus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yang kedua saudara, mampukah kita? Kita mampu. Bukan karena kekuatan kita. Hanya oleh karunia anugerahnya. Pertolongan Roh Kudus dan menjadikan Yesus sebagai pusat dalam semua area kehidupan. Di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, pernikahan. Dan seluruh aspek kehidupan. Jadikan Yesus sebagai pusat kita. Saya minta WL dapat maju ke depan. Identitas kita adalah anak-anak Elohim
yang sangat dikasihi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Ini adalah kesimpulan khotbah saya. Mungkin sudah mau lihat di foto, silakan. Pengenalan akan Yesus, pengalaman bersama Yesus, walking with Jesus, meliputi keintiman dan persahabatan, perubahan arah tujuan hidup, bukan agendaku lagi, tapi agendanya Tuhan. Pertumbuhan yang konsisten, ketaatan dan persekutuan melewati badai. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yesus is the center. Dan ada kuasa Holy Spirit yang menyertai kita. Maka tujuan Elohim, walking with Jesus adalah menjadikan saudara dan saya, anak-anaknya yang serupa dengan gambaran Kristus. Sehingga kita kedapatan tidak bercacat dan bercela. Bapak melihat saudara dan saya, tidak melihat saudara lagi, tapi dia melihat Yesus yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Saudara memang tidak sempurna, tetapi darah yang dicurahkan sudah menyempurnakan saudara. Amin. Yesus Hamasiah, bless you. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bagai urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rupamu, di dalammu, itulah seluruh kehendakku. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Semain musik, bermain lembut lagu ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman sudah disampaikan. Walking with Jesus, berjalan bersama Yesus, bukan sesuatu yang not real, but that is real. Dia ada bersamamu. Bahkan ketika engkau alami badai, disitulah Dia ada bersamamu untuk melakukan mujizat. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tergerak untuk mendoakan saudara bila ada
Bapak Ibu yang saudara, ini jam kedua jadi kita agak bebas ya Pak. Bisa untuk mendoakan apabila ada di antara Bapak Ibu yang punya beban berat, punya masalah, menghadapi badai. Kalau Tuhan sudah pernah menolong saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain, pasti Tuhan juga akan bisa menolong Bapak Ibu saudara. Kalau itu saudara perlu didoakan, saya minta saudara angkat tangan. Angkat tangan aja saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang mau didoakan, saya minta saudara bisa maju ke depan. Cepat saudara ya, cepat bisa maju ke depan, didoakan. Saya bisa minta bantuan hamba Tuhan mungkin juga. Masih menunggu Bapak Ibu Saudara, ada Bapak Ibu Saudara yang didoakan boleh maju di depan. Bapak Ibu yang ada di belakang yang saat ini bersama-sama mendukung suara kita ada di depan. Silakan duduk, puji Tuhan. Karamata karamaya syata, terus menyembah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama. Ina Rama ya Shi. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Kurahapanda karana mayarana mayarana.